Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Kutuma Mansur dengan NIM 19921421130. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya, yaitu berjudul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Laba pada PT Telekomunikasi Tbk. Yang pertama itu latar belakang struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Itu menurut Rianto pada tahun 2001. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengambilan sehingga memaksimumkan harga saham. Itu menurut Graham dan Houston pada tahun 2001. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. Selanjutnya B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap laba pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk? C. Tujuan penelitian ini yaitu penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap laba pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selanjutnya bagian D, rumusan masalah dan manfaat penelitian ini, yaitu melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk beberapa pihak antara lain sebagai berikut, yaitu manfaat teoris. Manfaat teoris adalah sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi dua, yaitu bagi manajemen perusahaan sebagai masukan atau dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang dilihat dari struktur modal yang baik, menunjukkan prospek yang bagus bagi perusahaan di mana di masa yang akan datang yang baik menarik investor. Bagian B itu bagi investor sebagai salah satu referensi dalam pengambilan keputusan penanaman modal yang akan dilakukan pada PT Telekomunikasi Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selanjutnya bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka atau kerangka berpikir. Bagian A, tinjauan pustaka. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Itu definisi struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Struktur modal adalah kombinasi antara bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Menurut Halim, pengertian struktur modal dibedakan dengan struktur modal keuangan, di mana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.
Sedangkan struktur keuangan mencerminkan perbandingan seluruh hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham referensi atau ekuitas saham biasa. Selanjutnya komponen struktur modal yaitu A. Modal asing. Modal asing atau utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing terbagi menjadi 3 bagian, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Selanjutnya itu modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang bertenam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri diharapkan tetap berada di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu risiko bisnis, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga tarif pajak, yang keempat sikap manajemen, yang kelima stabilitas penjualan, yang keenam struktur aset, yang ketujuh profitabilitas, yang kedelapan ukuran perusahaan, dan selanjutnya laba, pengertian laba. Pengertian laba. Laba adalah keuntungan bersih yang didapatkan oleh suatu perusahaan atau individu dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya dalam ilmu ekonomi. Laba dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kekayaan seorang investor dari kegiatan bisnisnya, yaitu keuntungan atau hasil penanaman modal setelah dikurangi dengan biaya-biaya dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo, pengertian laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana masukan dan keluarnya diukur dengan perhitungan selisih antara pendapatan dan biaya. Selanjutnya itu keterkaitan struktur modal terhadap laba. Jadi sebuah organisasi perusahaan tujuan utamanya adalah memperoleh laba, namun dalam menjalankan organisasi juga membutuhkan pihak luar dalam mendukung kelancaran aktivitas dalam menopang permodalan perusahaan itu. Modal sebuah perusahaan bukan saja berasal dari perusahaan itu sendiri, melainkan adanya pihak ketiga sebagai pihak yang memberikan suntikan modal dalam hal investor yang menginvestasikan sahamnya ke dalam perusahaan. Masalah struktur modal
merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik-baik buruknya struktur modal akan mempengaruhi posisi finansial perusahaan. Struktur modal optimal berarti struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang yang mana perlu memperhatikan proporsi perimbangan dan komponen dana yang digunakan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Struktur modal atau modal sendiri dan pinjaman sebagai indikator untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh terhadap laba perusahaan. Kebijakan pendanaan pendanaan dengan hutang yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan apabila manajemen mampu menggunakan sumber-sumber yang mereka miliki dengan efektif dan efisien, sehingga menghasilkan tingkat profitabilitas yang baik pula. Sehubungan dengan hal tersebut, maka analisis struktur modal perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana struktur modal yang terdiri dari modal sendiri maupun modal pinjaman berpengaruh terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan adalah struktur model berpengaruh signifikan terhadap laba pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu variabel dan desain penelitian. Yang pertama saya jelaskan yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono, bahwa variabel adalah gejala yang menjadi fokus penilaian untuk diamati. Dalam suatu penelitian, variabel merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian. Oleh karena itu, harus diketahui dari masalah yang akan diteliti, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu A. Struktur modal atau variabel bebas sama dengan X. Yang kedua itu laba variabel terikat Y. Yang kedua itu desain penelitian. Desain penelitian diperlukan untuk membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang berisi langkah-langkah kegiatan yang dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penelitian dan pelaporan hasil penelitian sebagai struktur modal yang ditetapkan oleh perusahaan dan hubungannya dengan laba perusahaan. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama itu definisi operasional. Definisi operasional dari variabel-variabel yang dikemukakan yaitu struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan dalam pengelolaan unit usaha dan dengan menjumlahkan modal sendiri. Seperti saham preference, saham biasa, laba ditahan, dan modal pinjaman pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang kedua itu laba merupakan penghasilan perusahaan yang diukur berdasarkan perbandingan harga pasar saham dengan laba per lembar saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang kedua itu pengukuran variabel. Adapun pengukuran variabel dari penelitian ini adalah struktur modal diukur dengan membandingkan modal pinjaman dengan total modal dalam perusahaan dan dinyatakan dalam rupiah. Yang lalu laba perusahaan diukur dengan membandingkan harga pasar saham
dengan laba per lembar saham dalam kali. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasinya menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik yang tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan ke-8 tahun terakhir per triwulan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Adapun rancangan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen perusahaan, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur modal, laporan keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya teknik analisis data. Data atau informasi yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini dianalisis agar dapat memecahkan masalah dan sekaligus untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Yang pertama itu analisis struktur modal, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan utang jangka panjang dan modal sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno. Yang kedua itu analisis nilai perusahaan adalah suatu analisis menentukan nilai perusahaan yang diukur dengan rumus. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu struktur modal, dan variabel terikat, yaitu laba, digunakan analisis regresi sederhana menurut Sugiono. Untuk menguji signifikan pengaruh struktur modal terhadap laba, maka dilakukan analisis korelasi menggunakan program SPSS. Itulah tadi presentasi dari proposal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.